Baik, kalian sedang mendengarkan podcast Golput. Untuk podcast Golput hari ini, kita membahas tentang yang lagi tren sekarang, yaitu social distancing dan PSBB. Nah, sebelum kita membahas tentang social distancing, jadi apa sih social distancing itu? Nah, social distancing sendiri adalah suatu tindakan yang dimana dalam kasus pandemi corona ini menjadi salah satu tindakan dimana antara orang dengan orang harus menjaga jarak kurang lebih 6 langkah atau sekitar 1 meter. Nah, ini menjadi salah satu kegiatan regulasi dari pemerintah di mana diharuskan dan diwajibkan hingga menjadi transformasi berubah menjadi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang sudah diterapkan di beberapa daerah di dunia, salah satunya di Indonesia, di beberapa bagian wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sekitarnya. Nah, gimana nih selama kita menghadapi social distancing itu? Untuk hari ini, malam ini, gue kedatangan beberapa rekan teman gue. Ada Yuda. Halo Blak. Dan kemudian ada Mas Adi. What's up? Nah, beliau ini adalah salah satu beberapa teman rekan kerja saya. Jadi kita akan melihat beberapa sudut pandang tentang social distancing ini bagaimana. Mungkin untuk social distancing ini menjadi salah satu poin penting untuk selama pandemi corona ini sedang berlangsung. Jadi menurut opini gue, yaitu social distancing ini jadi salah satu tindakan yang efektif untuk menghindari yang namanya wabah corona ini. Namun di samping itu juga ada beberapa poin yang akhirnya kita memiliki keterbatasan dan serba kekurangan, misalkan untuk komunikasi yang dimana serba terbatas, walaupun ada beberapa platform yang bisa kita gunakan online seperti Zoom, WhatsApp, Google Hangout dan semacamnya, itu ya yang namanya komunikasi ya gak cuma sekedar ngobrol, gak cuma sekedar tatap muka, tapi juga ada di saat kita harus komunikasi, bertemu untuk melihat kondisi, jadi kita harus bertemu, bertatap langsung dengan orangnya, seperti itulah. Namun juga ada beberapa keterbatasan seperti mungkin yang biasanya kita beli di toko, beli makan atau semacamnya, itu akhirnya mau gak mau mereka juga harus menerapkan itu, dan ada juga yang udah tutup, kemudian dibatasin, yang buka beberapa, dan ada yang udah pulang kampung seperti itu. Jadi akhirnya semua serba terbatas, tapi ini menurut gue salah satu poin paling efektif bahwa untuk mengurangi jumlah kasus corona di Indonesia ini. Nah, kalau dari pandangan Mas Yuda gimana nih perihal social distancing ini? Oke. Kalau perihal social distancing, kalau menurutku gini ya. Social distancing ini kan sebenarnya sebuah tindakan kayak suatu upaya buat ngurangin dampak corona. Jadi biar supaya corona tidak menyebar ke orang-orang sekitar, biar nggak semakin menyebar pandemi ini. Jadi di sini ada, menurutku kalau untuk social distancing ini, Bapak hidup di mana, Pak? Oh iya, FYI kita hidup di daerah Jakarta Selatan. Nah, Bapak hidup di sini, Pak. Yeah. Mungkin untuk masalah social distancing atau PSBB mungkin diberlakukan di sini, Pak. Saya hidup di Mampang, Pak, dan orang-orang Mampang itu, Pak, udah kayak limbat. Maksudnya gini, Pak. Aduh, stubborn. Batu-batu. Iya, makanya sebenarnya udah benar pemerintah suruh untuk melakukan PSBB, tapi gimana, maksudnya orang-orang belum ada kesadaran dari dirinya sendiri, itu belum ada kesadaran. Jadi menurutku untuk social distancing ini menurutku kurang tepat untuk di daerah Jakarta. Mungkin gini, banyak ada orang-orang yang sering ngomong, gimana sih kok kalian nggak mau social distancing, kok kalian nggak nurut pemerintah, emang mau corona menyebar luas gitu. Bokong tapir, lihat ya, nih gini. Oke,
kalau lu punya pandangan seperti itu, lu mungkin ada di posisi dimana lu itu udah nyaman. Istilahnya lu punya kerjaan yang tetap, lu punya, istilahnya lu nggak kerja pun, berangkat kerja pun lu udah punya penghasilan. Gimana untuk orang-orang yang lu tahu sendiri, Jakarta bukan semua untuk golongan-golongan orang yang mampu. Banyak sekali orang-orang yang kismin, Pak. Jadi istilahnya lu tahu nggak sih guys, kayak harus bekerja gitu, harus ketemu orang. Jadi, dan itu pun berlaku sampai sekarang. Kayak ini kan musim lebaran dong, Pak. Ya kan, terus puasa identik dengan takjil. Oke. Dan karena udah diterapin nih misalnya PSBB, harap untuk warga-warga untuk tidak saling berdekatan. Bapak coba ke Mampang, Jalan Tegal Parang, Pak. Di situ dari jam 4 itu udah macet, Pak, di situ, Pak. Itu dempet-dempetan. Bahkan saya jalan pun nih, depan saya ada orang tuh papasan muka saya sama muka orang itu, Pak. Gimana, Pak? Kayak gitu, Pak. Maksudnya itu nggak bisa social distancing itu kayak gitu. Jadi ya karena ya faktor bisa ditelisik dari beberapa faktor, yaitu antara faktor ekonomi, dari masyarakatnya juga butuh yang namanya pemasukan kayak gitu. Kalau dia nggak ada pemasukan, gimana dia mau hidup gitu, Pak? Jadi ada dua sisi yang dua sisi yang terdampak. Kalau misalnya lu nerapin social distancing, lu mungkin bisa karena lu udah nyaman di posisi kerjaan lu. Tapi kalau lu di posisi yang lu istilahnya ekonomi lu bawah, yang sangat di bawah, istilahnya dasar lah, istilahnya penghasilan lu tuh setengah dari UMR, jadi itu tuh nggak bisa diberlakuin gitu. Jadi menurutku social distancing itu sebenarnya mungkin emang bisa mengurangi dampak terjadinya corona, tapi juga malah menambah yang namanya penyakit baru. Kayak gitu, yang namanya kekurangan, lapar, dan gizi dan sebagainya kayak gitu. Mungkin ada pendapat lain, mungkin itu menurut pendapat saya sih, karena saya hidup di Mampang. Kayak gitu. Jadi kalau dari Mas Yuda sendiri merasa social distancing ini kurang efektif untuk diterapkan di beberapa wilayah, khususnya di Mampang. Kalau menurut Bagas gimana nih social distancing? Mungkin agak apa ya? Apa sih perbedaan gradasi itu apa? Spektrum. Spektrumnya itu berbeda gitu. Maksudnya Mas Yuda hidup di Mampang, sedangkan kita hidup di Setiabudi. Nah, perbedaan Setiabudi dan Mampang itu ya karena apa ya, beda banget lah. Kalau Setiabudi ini kan lebih dia tuh dekat di daerah perkantoran, kemudian di daerah tengah kota juga. Jadi akhirnya di Setiabudi ini memang agak tertib gitu. Agak tertib dalam artian ya orang-orang sudah mulai sadar gitu bahwa social distancing ini memang diperlukan gitu. Nggak tahu apakah karena faktor lingkungan tersebut atau memang kasus di Setiabudi ini termasuk daerah Jakarta Selatan yang salah satunya yang paling banyak gitu positif corona gitu. Dan akhirnya mau nggak mau, misalkan orangnya akhirnya mau sadar diri bahwa social distancing itu diperlukan. Nah, cukup unik sih kalau misalkan gue juga baru tahu kalau di Mampang itu ya sama aja, hampir nggak ada perbedaan tuh. Makanya kadang gue kesel nih, guys. Gue kesel. Sebenarnya gue setuju ada aja social distancing karena emang buat biar corona tuh nggak menyebar. Oke, emang ada upaya pemerintah. Oke, udah ada tindakan dari pemerintah. Oke, tapi nih gue kadang kesel. Lu pernah nggak sih dengar di sosial media atau gimana? Terus ada lihat gerombolan kayak gitu, ada pedagang yang nggak pakai masker, terus dan masih berjualan di daerah jalannya, pinggir jalan, terus bilang
itu gimana sih, emang itu orang nggak berpendidikan apa udah dikasih tahu suruh di rumah aja tapi tetap masih di jalan gitu. Gini ya maksudnya, Bu, nih gini ya, ini untuk orang-orang yang kayak tai ya maksudnya. Lu Pak, lu mungkin ngomong kayak gitu lu udah enak lu ya, lu udah bisa boker nih, misalnya lu udah kamar mandi dalam nih Pak, ada orang-orang nih yang kere nih jangan kan untuk ini Pak, maksudnya untuk duit aja mereka susah buat nyari nih. Gini menurut kalau dari sisi gue kan emang hidup dari orang yang kurang, istilahnya bukan kurang mampu sih, tapi ekonomi yang dari awal dari rendah. Jadi orang tua gue tuh dulu pedagang. Jadi gue tahu pada pedagang itu nggak ada hari libur, nggak ada cuti, nggak ada tunjangan BPJS, BPJS nggak ada. Makanya itu pedagang itu butuh yang namanya buat bekerja, dan pedagang itu nih ngasih untung pun dia nggak terlalu banyak. Nih misal nih contoh aja kangkung itu cuma satu ikat itu untungnya cuma 400 Pak. 400 gila lu, 400 perak gila. Itu kangkung doang Pak. Ya itu kalau laku. Makanya lu jangan asal ngomong, maksudnya kayak gimana sih kalau masyarakat nggak pada aware sama kesehatan, kan itu nggak kedampak ke lu doang, ke orang lain juga gitu. Ya gini Pak, ya kalau lu misalnya lu anak sultan, lu mampu, ya lu nyumbang itu ke orang-orang kere itu nggak apa-apa nih. Lu misalnya lu datang lu ngasih nih Pak, nih duit buat lu, plak kayak gitu, mereka nggak bakal ini Pak, mereka bahkan seneng Pak kayak gitu Pak. Nih duit nih lempar nih dar kayak gini, mereka bakal senang kayak gitu. Dan ya itu maksudnya lu jangan seperti itulah. Jadi mereka juga keluar di jalan juga karena punya tanggungan gitu. Jadi jangan sampai memperkeruh suasana dengan kayak gitu. Lu mending kasih solusi yang datang ke masyarakat langsung nyumbang atau gimana kayak gitu. Jadi lu tuh mempermasalahkan bukan mempersalahkan PSBB-nya. Enggak. Jadi lu mempermasalahkan orang yang yang kayak ngejudge orang yang masih kerja. Iya, benar. Iya perlakuan masyarakat. Sikap. Tapi kan ini sebenarnya PSBB itu nggak melarang kerja kan ya. Itu nggak melarang kerja. Jadi PSBB itu ya kalau misalnya lo kerja yang bisa kerja di rumah kerja di rumah. Kalau misalnya nggak bisa ya kerja. Cuman ya ada sesuatu yang harus diperhatikan lah, kayak pakai masker. Oke. Mungkin itu jadi salah satu tindakan pemerintah juga, kenapa pemerintah tidak memilih untuk lockdown. Mungkin bisa terjawab dengan apa yang dibilang sama Mas Yuda ya. Karena di samping itu juga mungkin saya sendiri nggak pro dan nggak kontra. Mungkin saya menganggapnya di tengah-tengah itu pemerintah mengambil tindakan ini, mereka juga sudah memikirkan bahwa nggak semua masyarakat Indonesia itu bakal bisa menghadapi yang namanya PSBB ini, seperti work from home, kemudian ya yang semuanya kalau misalkan kita bekerja di suatu korporasi ataupun di bidang usaha itu yang semuanya insya Allah terjamin. Sedangkan seperti yang Mas Yuda bilang tadi kan, seperti berdagang, kemudian usaha-usaha yang menawarkan jasa harus ketemu langsung dengan customer kayak gitu. Mungkin seperti itu, akhirnya mereka kan juga kesulitan. Akhirnya mau nggak mau mungkin pilihan PSBB itu udah paling tepat daripada lockdown. Terus gini nih guys, ada juga yang gue kesel juga nih. Emang gue sebenarnya kesel sama netizen ini, emang tai gitu. Mas Yuda terlalu julid ya untuk menghadapi PSBB. Enggak, gini, ada sering komentar tuh dari nih, sampai saking ingetnya nih gue sampai tahu akun Instagramnya nih.
Oke. Udah gak usah gue liatin ya. Pokoknya intinya kayak gini. Itu orang gimana sih kok masih jualan, kan bisa jualan online. Ini rekan kerja atau ada hubungan dengan ini? Oh, gak ada. Ini emang ini orang lain. Iya, Nah, kan ada tuh. Kenapa lu kalau misalnya orang nyaranin kerja online lu nggak setuju nih, kenapa? ya enggak gini nih. Kan dari cermati dari videonya itu dulu ada orang jualan sayur. Terus ada komen kayak gitu. Oke. Emang nggak bisa jualan online kayak gitu? Gini Pak, lu mau jualan sayur itu nih, orang jualan sayur itu, mohon maaf, pendidikan orang-orang yang itu tuh nggak aware sama teknologi istilahnya. Teknologi istilahnya tuh kayak, teknologi apa itu gitu, maksudnya. Jadi kan itu jadi susah juga. Yang kedua juga, barangnya apa? Orang nih istilahnya gini, lu mau beli bawang lah 1/4, masa ya harus lu onlinein semua? Ya kan yang antara pedagang-pedagang kecil itu kan barangnya sama semua, istilahnya bawang satu leret itu di pasar juga orang jualan bawang semua, mau onlinein semua. Terus orang mau beli di mana kalau barangnya sama, terus ininya ini kayak gitu Pak. Nggak mungkin untuk jualan online untuk kategori khusus ya, misalnya untuk kategori ini barang dagang khusus kayak sayur kayak gitu, kangkung mau inilah, nggak mungkin. Mereka mesti orang-orang juga awarenya kalau misalnya online juga mesti dia belinya mesti di istilahnya di marketplace yang udah Gede. iya gede, jangan yang yang ini mah ada Pak, orang HP aja kayaknya nggak ada loh Pak. Ya kayak gitu Pak, maksudnya kesel nih Pak kayak gitu Pak. Kadang ya kan ada social distancing, tapi lu kasih solusi, bukan lu komentar kayak gitu pedes, akan lu wah ini orang goblok apa, udah dikesel, udah dibilangin kok bego banget sih gitu. Padahal kalau dia di posisinya iya lu jualnya juga belum tentu. Lu coba jadi anaknya dia gitu, nggak mungkin lu bisa komen di Instagram karena lu nggak punya HP mesti. Iya nggak sih, paham nggak sih? Iya kan, kayak gitu maksud gua. Kesel ada. Mungkin mereka tidak melihat kondisi lapangan di lapangannya seperti apa kan. Benar. Dia juga cuma sekedar ngasih komentar tanpa melihat kondisi lapangan. Oke, mungkin udah perihal social distancing ini udah kita bahas. Gimana kalau apa yang udah kita rasain sendiri dari kita sendiri gitu, selama kita menjalankan PSBB social distancing selama sehari-hari itu gimana? Oh gimana? Oke. Kalau Misalkan lu tiap hari kayak gimana, terus cari makan gua dulu nih. gimana, Oke. Kalau gua ini social distancing sangat pengaruh ya, karena gini, gua tipikal orang yang suka ngajak ribut, suka ngobrol, suka ngecengin orang. Lu tahu sendiri gua kayak apa. Lu tipe orang yang ekstrovert kalau kayak gitu. Iya. Oke. Jadi gua nggak bisa mulut diciptain buat ngomong. Kalau iya kan, dengan ada social distancing kita pasti yang ada bekerja pasti di rumah ya kan, nggak ada interaksi atau nggak ada interaksi sosial dengan yang lainnya gitu. Oke, untuk keseharian mungkin pas awal-awal mungkin saya sangat happy karena bisa bekerja di kosan misalnya kan, kosan bisa leha-leha tidur gini. Tapi lama-lamaan Pak, itu berlaku cuma seminggu. Setelah itunya Pak, ngapain saya Pak gitu maksudnya. Jadi untuk social distancing kehidupan sih ya, kalau untuk orang yang seperti saya ini kesusahan Pak. Sebenarnya bukan kesusahan untuk segi materi ya, tapi dari segi ini sih Pak, kayak kebutuhan dari diri sendiri aja sih Pak, karena butuh ngobrol, butuh ini, jadi agak susah di situnya. Juga untuk sebenarnya untuk keseharian kayak nyari makan kayak gini nggak susah Pak, karena lu tahu sendiri tadi gue ceritain di Mampang kayak apa Pak. Bapak nih subuh aja Pak, Bapak ada jualan bubur Pak, deret di situ Pak, subuh Pak.
Tuh, gimana tuh? Kayaknya kalau mau nggak puasa di tempatnya Mas Yuda ini gampang banget nih. Baik tempat makan soalnya. Duh. Makanya lah. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari gue sendiri pribadi, jujur sih buat social distancing ini cukup challenging, karena kita harus survive gitu loh. Maksudnya kayak misalkan tadi yang dibilang cari makan. Jujur cari makan di sini warung hampir 60%-nya itu sudah tutup. Dan kita nyarinya ya mau nggak mau antara kita pesen di ojek online, kalau nggak kita ya bikin sendiri atau nggak beli di warung-warung yang masih buka gitu loh. Kalau bikin sendiri juga ya yang dibikin ya itu aja, mungkin makanan-makanan instan dan semacamnya. Gue juga tipikal orang yang ekstrovert. Nah, artian gue butuh komunikasi itu harus ketemu, karena nggak cuma sekedar berbicara itu komunikasi itu nggak sekedar berbicara, tapi tatap muka, dan kita harus mengetahui kondisi keadaannya orang itu seperti apa, dan gimana perasaan orang itu ketika mengucapkan sesuatu, seperti itu sih. Kalau dari Mas Adi gimana? Kalau gue beda ya sama mereka berdua. Kalau gue suka banget sama WFH. I'm a fan. Ya, gimana tuh Mas? Ya karena gitu. Beda dari mereka, gue adalah introvert. Ya. Jadi kalau misalnya kerja di rumah, di kosan, tenang gitu, ya bisa lebih konsen. Kalau misalnya ngapa-ngapain, lu bisa nonton main game, dan itu tidak dijudge oleh coworker lu. Oke. Gue nanya ke Adi, lu introvert kan? Gue curiga lu karena sering di kos lu kalau misalnya film udah habis, lu ini apa istilahnya, lu kesibukan udah, istilahnya lu main-main udah semua lah gitu, kayak film dan lain-lain. Kegiatan lu ngapain lagi? Gue curiga di situ doang. Soalnya sabun lu sabun batang gitu. Ya kan, sabun batang tapi kan nggak ada yang bolong kan? Aku aja. Astaga, pikirannya. Kenapa harus pikiran itu? Ya gini aja, maksudnya bingung aja maksudnya. Ya oke sih. Kepikiran gak sih, misalkan lu selama sebelum social distancing itu, anggap aja gini, lu pengeluaran itu biasanya untuk biaya hidup itu misalkan 1 juta. Tapi ketika social distancing ini bisa jadi lu berlebih, atau bisa jadi ternyata bisa ngehemat-hemat sedikit. Kalau dari gue misalkan nih, gue punya anggaran buat makan misalkan 1 juta. Nah, tapi karena gue ngerasa selain anggaran makan itu kan kayak gue kerja juga butuh anggaran transport, kemudian anggaran bensin, buat motor dan semacamnya, parkir, kemudian baru makan gitu. Untuk anggaran transport dan yang hal-hal yang berkaitan dengan kerja atau gue keluar itu akhirnya mau nggak ada kan, karena ada yang social distancing ini. Akhirnya jadi ada anggaran lain gitu. Ketika misalkan gue di kosan, terus gue kepikiran tiba-tiba, biar gue nggak gabut, ngapain ya? Ya udah, mau nggak mau gue langganan Netflix, gue langganan Spotify. Terus tiba-tiba pengen dekorasi kamar, yang hal-hal yang nggak kepikiran itu akhirnya muncul gitu. Dan itu yang kayak ngerasa, ya udahlah, ini buat kebutuhan di kosan juga, buat di rumah biar nggak gabut misalkan, seperti itu. Lu ada nggak kepikiran kayak gitu? Sama guys. Ya karena ini kan keuangan ya. Yeah. Lu tahu social distancing. Karena emang sebenarnya kan nggak ngaruh. Tapi kan lebih, kalau dari segi pengeluaran tuh, kalau gue lebih ke buat kebutuhan diri. Misalnya karena gue stres, nggak ngobrol sama siapa-siapa, terus gue harus ekspresiin ke siapa, otomatis ya udah, ada barang atau apapun gue bakal beli. Nggak ada direncanain, nggak ada misalnya ini, wah ini gue butuh banget nih ini enggak. Lagi kelihatan, wah cakep dikit nih, wah beli gitu, beli. Apa itu contohnya Mas? Kemarin gue habis beli ini apa ya,
kayak lu juga sih, kayak langganan wifi buat Oke. bokap. Maksudnya ya itulah buat biar nggak stres. Terus juga beli meja, humidifier, terus spray 2, spray lagi. Takut kan, lu tahu jatuh di spray kan, maksudnya enggak, sorry. Ya kayak gitu. Terus ya karena saking, dan itu pun nggak cukup menurutku. Nah ini lihat lu rambut gua, lihat gua cat pak saya kerja di perbankan pak. Sorry, Nggak perlu sebut instansi di sini. Tapi karena saya gabut dan duit pun masih ada, jadi ya udah, jadi ya ini hasilnya nih. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk keuangan sebenarnya sama aja sih. Jadi malah kalau menurutku jadi boros di sisi untuk kebutuhan diri. Oke, berarti kita udah mulai bahas tentang social distance relationship nih. Mas Yuda adalah salah satu yang udah berpasangan, dan Mas Adi juga udah berpasangan, sedangkan gua belum berpasangan. Tai. Belum berpasangan gua, anjir. Nah, Pacar gue tipikal yang orang nggak tahu kenapa gue itu ya gitu sama iya. Gue malah bahas aib, bukan PSBB ini kan, malah bahas aib keluarga. Si cewek harusnya kan kita kesadaran nih, orang aku juga setiap pagi, meskipun aku setiap pagi terus ngabarin kayak, hai lagi apa, semangat ya, semangat. Aku butuh, iya kamu lagi apa, semangat skripsinya, aku nggak mau kamu sakit gitu kan. Tai kan, gimana lagi maksudnya. Ya cantik, tapi sebenarnya kalau misalnya muka relatif, yang penting lu taulah maksudnya harus kayak gimana. Jadi untuk social distancing relationship itu sangat rawan perpecahan dan perselingkuhan. Kayak gitu guys. kalau ini base dari pengalaman relationshipnya masih si Yuda. tapi Ya? lu tetap ini kan, tetap Berusaha. tetap berjalan lurus gitu. Lu nggak tergoda. Lu tergoda nggak? Lu Nggak, ternyata kalau- bilang kayak nih, gitu. Ternyata. oke. Jalanan di pinggir jalan lu nggak tergoda. Pak, jangan pinggir jalan, Pak. Anjir, dikira ini, Pak. Jancu dikira cewek kayak cilok di pinggir jalan. Enggak, jadi bukan tergoda sih, lebih ke ini ya. Gua kan ada, misalnya ada cewek nih bilang, laki-laki tuh brengsek kayak gini, apa kayak istilahnya apa sih? Lu tahu ya kan kayak gitu. Tapi dari sisi itu gue sebenarnya menilai laki-laki itu nggak semuanya, istilahnya nggak seluruh generalnya itu brengsek semua, enggak. Dia itu bisa selingkuh atau dia kurang puas dengan pasangan karena memang ada beberapa faktor. Mungkin kayak gue tadi, mungkin dari sisi pandangan atau dari sisi paras, body, muka, ya kan 36B, maksudnya cocok gitu. Tapi kalau dari sisi psikologisnya dia kurang komunikasi. Kayaknya kita semakin mengerucut ke relationship nih. Udah di luar dari PSBB. Nanti kita akan bikin topik khusus buat Yang mending bahas seperti relationship apa. aja gas, lebih asik ya gas. Oke, kita lanjut lagi di PSBB ini. Gimana perlakuannya selama tadi kan si Yuda bilang kalau dia itu selama PSBB itu sama pasangannya itu agak susah untuk saling komunikasi satu sama lain. Nah, kalau dari Mas Adi gimana? Mas Adi kan juga sudah berpasangan nih. Ya kalau gue sih, ya ini tuh kayak PSBB itu sama aja kayak LDR kan ya. Iya. Kalau gue ngerasa kayak LDR, dan gue dulu sebelumnya pernah LDR beberapa tahun, jadi tau lah di mana celah-celah perpecahannya gitu. Jadi gue udah bisa mengantisipasi gitu kalau buat yang kayak gitu-gitu. Bapak nggak tergoda Tinder, Pak? Tantan atau Badu? Bukan. Bigo gue kayak gitu sih. Yang penting ada jadwalnya, lu dalam waktu lu, tapi ada jadwalnya juga.
sama pasangan komunikasi ya kasih jadwal aja sih kalau gua. Berarti Mas Adi ini tipikal yang komunikasi itu ya sewajarnya dan seperlunya seperti itu. Iya. Bukan yang tipikal yang intens yang tiap hari harus tahu kabarnya, tiap hari harus tahu lagi ngapain atau seperti itu. Ya kayak gitu ya bisa sih, cuman kita harus ngasih space buat pasangan, buat waktunya sendiri gitu. Oh. Iya. Gue setuju di sini. Oke, space di. Tapi kalau space-nya 2 hari, lu cuma manggil Yud gitu doang, terus nggak ngechat lagi. Apa bedanya pacar gua sama tukang bubur ayam? Sama aja. Jadi nggak ada ya kayak gitu sebenarnya. Nah itu udah mulai lampu merah gitu. Lampu kuning. Ya, makanya. Oh, lampu merah. Makanya udah install Tantan Tinder. Jangan sampai yang ujung sana juga sama gitu. Enggak. Gue udah tahu. Nggak apa, masih aman lah. Gimana ya? Berarti kita dapat 2 sisi yang berbeda gitu. Dimana yang satu memberikan space dan dimana yang satu tidak diberikan space oleh pasangannya. Terlalu banyak diberikan space. Oh, terlalu banyak diberikan space. Oke, seperti itu ternyata. Nah, mungkin dari relationship seperti itu, kalau kita sendiri bertiga ini kebetulan di perusahaan yang sama, di satu instansi juga, di perbankan, khususnya di bidang IT. Nah, jujur kalau dari kita, perusahaan sudah memberlakukan yang namanya WFH. Itu sudah diatur di angka 85% dari jumlah karyawannya itu untuk menjalankan protokol WFH, dan 15%-nya untuk critical unit, di mana yang mau nggak mau dia menjadi salah satu posisi paling penting ketika perbankan itu berjalan. Nah, kalau untuk WFH sendiri ini jam kerjanya hampir sama kayak jam kerja biasa, jam 8 sampai jam 5 ya? Oh, jam 8 sampai jam 5. Sedangkan untuk tim-tim unit kritikal yang work from office, WFO, itu jam 8 sampai jam 3. Nah, kalau dari gue, jujur pribadi gue lebih seneng WFO. Dan gue sekarang di salah satu unit kritikal tersebut, WFO. Kenapa gue prefer ke WFO? Walaupun gue sadar kalau WFH itu diperlukan untuk kesadaran pandemi corona ini, gue prefer WFO karena nggak tahu, menurut gue kerjaan tuh lebih jelas kalau WFO. Lu terarah gitu kalau di kantor itu. Jadi lu nggak fokus ke mana-mana dan orang nggak seenak jidat mikirin, lu kan kerja di rumah, lu kan bisa aja kerja sambil misalkan nonton Netflix atau seperti apa. Akhirnya mereka kan punya pikiran-pikiran kayak gitu. Sedangkan kalau WFO kan ya lu terarah gitu loh. Jadi orang itu nggak bisa komen yang macam-macam gitu. Dan gue juga lebih seneng karena setelah jam kerja gue WFO jam 3 itu, gue nggak dicari lagi. Karena ya gue merasa ya jam kerja gue sampai jam segitu. Sedangkan kalau WFA itu kadang di atas jam 5, jam 7, jam 8 tuh masih aja ada yang nyariin. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Yud? Kalau gue sendiri sama kayak lu, Gas. Karena gue tipikal orang yang suka ngecengin, terus suka ngobrol, istilahnya suka dihina juga misalnya. Gue malah sering WFO gitu kan. Jadi lu bisa interaksi, lu bisa kenal orang, lu bisa tahu gosip-gosip orang, lu bisa tahu ini deket sama siapa, lu bisa tahu ini. Lu nggak tahu kan Habib lagi deket sama siapa? Wah. Gak nama sensor nanti. Kayak gitulah. Jadi untuk WFO ya gitu lebih senang karena lu bisa interaksi langsung. Kalau WFH itu kan lu cuma interaksi, lu cuma punya satu, yaitu pasangan. Ya kalau pasangan lu bisa ngertiin lu, kan lu kayak tadi gimana coba? Ya makanya dari situ lebih enak WFO karena lu bisa sharing, lu bisa sharing ke temen, dan lu bisa kerjaan lu itu lebih istilahnya lebih tertata karena lu nggak bisa langsung solving kerjaan itu langsung, misalnya lu sendiri yang solving kayak gitu.
Jadi kalau misalnya ada masalah lu tinggal tanya dan orangnya pun ada gitu. Sementara kalau WFH ini kan lu harus pakai komunikasi, itu pun juga kalau dia bisa respon cepat, iya kayak gitu. Jadi untuk masalah kerjaan mobilitasnya lebih baik ke WFO sih, kayak gitu. Kalau Mas Adi gimana? Ya ada nggak enaknya sama ada enaknya sih, dan yang nggak enaknya seperti yang sudah telah disebutkan. Cuman sebenarnya kalau menurut gue hal itu tuh bisa, kalau misalnya teknikal ya, kayak teknikal buat nanya-nanya itu, kalau menurut gue sih itu semakin, kalau misalnya lu udah kayak berpengalaman di bidang itu tuh itu bakal berkurang gitu. Cuman kalau misalnya kayak gosip office yang kayak gitu-gitu, emang WFH nggak bakal dapet itu sih. Oh iya. Nggak mungkin dong tiba-tiba lu jam kerja bikin Zoom terus ngegosip sama teman-teman lu, kan nggak mungkin. Itu nggak bisa. Unlikely. Ya sih, mungkin buat yang beberapa orang seperti kita kan lebih prefer WFO itu karena masih ingin berkomunikasi dengan rekan kerjanya dan masih ingin apa ya kerja itu kan nggak sekedar mikirin kita doang ya, nggak mikirin kerjaan kita doang kan, tapi kita juga biar nyaman dengan kerja itu kita juga berkomunikasi dengan lingkungan kerja. Ya mau nggak mau ya kita harus sama rekan kerja harus misalkan komunikasi, entah itu yang dibahas tuh macem-macem lah. Ya itu sih yang kadang bikin kita nyaman dengan pekerjaan kita itu. Oke. Terus nggak lupa juga kalau apa ya kadang kan kita selama social distancing itu juga punya harapan dan target ya. Misalkan nih lu ternyata rencana mudik akhir bulan ini, terus gara-gara ada larangan pemerintah akhirnya ya nggak mudik, itu kan juga macam target. Lu ada nggak kayak gitu? Ya ini sih bukan ke target sih, lebih ke resah sih. Lu tau lah ya, semua orang mesti rindu dengan yang namanya orang tua. Kalau lu punya orang tua ya, maksudnya nggak mungkin lah lu nggak diharapin meskipun sebrengsek lu setai lu mesti masih dianggap anak sama orang tua lu kan. Belum melihat videonya itu. Oh iya, udah tahu. Ya itu kan emang orang tuanya juga tai kayak gitu. Ya kayak gitu, maksudnya ya sebenarnya bukan ke target sih, sebenarnya udah disiapin mau buat pulang, tapi ya kita harus sadar diri juga, yang nggak apa-apa, nggak masalah, nggak pulang juga nggak masalah, tapi yang penting mah komunikasi jalan. Ya kita mau gimana lagi, orang keadaan kayak gini, toh juga kalau kita pulang juga kita bakal dicurigai gitu kan, wah virus nih gitu kan. Makanya jadi ya udahlah, untuk target kayak misalnya untuk pulang kayak gitu, nah kita nyesuaiin aja. Kalau gue sih nyesuaiin aja, nggak apa-apa lah, nggak ketemu orang tua, atau bisa video call sama cewek. Wah nggak maksudnya sama orang tua, masih yang penting masih tetap ngirim. Lu ngirim kan? Ngirim. Ya meskipun ya gitulah. Kok ada? Iya, maksudnya itu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Toh juga libur juga. Gue yakin nih, corona nih nggak bakalan lama lagi, udah bakal selesai. Dan selesai itu kita bisa kok ketemu keluarga. Kita bisa kok langsung bertatapan muka, berkeluh kesah, berkangen-kangenan dengan keluarga, itu bisa. Jadi menurutku nggak masalah sih untuk pengaruh ini kayak gini. Kayak gitu. Tapi lu pernah gak sih kayak lebaran tidak di rumah? Kalau lebaran tidak di rumah, gue pernah. Tapi bukan ini ya. Lebaran kemarin kalau nggak salah. Tapi bukan lebaran Idul Fitri ya. Kalau lebaran nih lebaran Idul Fitri yang mendekati lebaran Idul Fitri. Kalau Idul Fitri selalu di rumah. Selalu di rumah. Pertama kali. Pertama kali lu tahu nggak yang gua kangenin dari lebaran kalau pas pulang? Apa tuh? Itu lah. Bukan. Bukan. Gua kangen tuh omongan orang tua gua. Jadi pas dateng itu kan orang tua gua pedagang nih. Dia dagang. Otomatis dia dagang roti. Jadi otomatis kalau lebaran mesti rame kan. Apa yang rame? Ini apa?
dia dagangannya mesti ramai kan. Dan sebelum dia menjajakan dagangannya, dia kan mempersiapkan dengan mempacking, packing dari gede ke kecil. Nah, ini yang gue kangen ini gini, setiap saya pulang, itu nggak ditanyain, piye le, kabarmu piye, sehat apa orang, sehat apa enggak di situ, enggak langsung, ngapain diri, udah kerjain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi, istilahnya work from home itu udah diterapin keluarga gua sebelum adanya corona. Jadi kayak gitu, gue yang kangen kayak gitu sebenarnya. Jadi gue langsung datang tiba-tiba, apa udah usah manja gini nih, memang enggakmu gitu. Jadi nggak usah manja langsung, iya kayak gitu. Gue kangennya itu aja sih sebenarnya. Ya pasti orang tua lu kayaknya juga bakal kangen gitu. Enggak, kayaknya lebih ke materi deh orang tua gue deh. Yang penting dagangannya laku deh. Emang nggak tahu deh. Enggak, canda sih, pasti ada lah. Yang namanya orang tua kan. Tapi di sana ada yang, maksudnya ada juga yang ngebantuin kan? Nggak ada. Emang keluarga gue itu nggak mau, istilahnya nggak mau ngeluarin duit buat ini apa istilahnya nyewa pembantu apa enggak. Emang mau kaya sendiri. Istilahnya mau kaya tapi nggak mau istilah sedekah ke orang tuh enggak gitu. Jadi dia mau kaya sendiri. Mau di kampung pokoknya gue harus paling kaya gitu. Ya gitu, jadi memanfaatkan anak-anaknya, saudara-saudaranya. Diupah cuma ya wis le, kita kan saudara nih. Kayak gitu. Makanya gue suka orang tua gue kayak gitu. Kalau dari Mas Adi? Apa nih? Oh, lebaran. Kayak lebaran deh. Kalau gue kayaknya gak masalah sih, kayak gue udah kos 6 tahun sejak kuliah. Ya udah, jadi kayaknya santai aja. Kalau juga ntar bakal ada gantinya kan buat gue aman sih. Paling video call. Soalnya mungkin karena gue lebaran nggak ramai-ramai juga kali, kayak lu mungkin lebarannya ramai sama keluarga. Ya karena keluarga gue juga mencar-mencar, ya udah ada juga lebaran di rumah aja. Tuh. Gue juga lebaran di rumah. Nah, gue doang berarti ya keluyuran di pasar. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang kayak kita kenapa sih kita kayak gue dan Juda ini termasuk pengen lebaran di rumah, itu mungkin ada momen-momen ketika lo ketemu sama orang tua itu ada aja yang dibahas. Kemudian apa ya suasana, yang jelas sih suasana sih yang paling menjawab itu. Suasana lu ketika di luar rumah dan lu di rumah itu pasti berbeda gitu. Dan lingkungannya juga mungkin lu bisa jadi selain lu kangen sama orang tua juga bisa jadi lu pengen ngobrol sama teman-teman rumah, teman-teman kampung atau rumah yang dulu sering banget kita komunikasi di situ. Nggak menutup kemungkinan juga bahwa apa ya, kita nggak boleh ego selama pelaksanaan lebaran yang di cancel itu, yang nggak diperbolehkan gitu. Jadi kita nggak boleh ego bahwa nggak cuma kita doang gitu loh yang nggak bisa mudik, tapi hampir semua orang itu nggak bisa mudik gitu loh. Nah kalau untuk itu kan tadi kan kita berarti kalau rencana lebaran kan adalah sebelum terjadinya pandemi corona ini atau PSBB ini. Nah kalau sesudah itu udah ada rencana plan lagi nggak? Kira-kira mau ngapain? Misalkan lu mau traveling ke mana, atau misalkan lu mau jalan sama cewek lu kemana, atau mau nginep kemana? Weh, Pak. Kan sebelum corona udah. Enggak. Canda. Kalau rencana pasti ada ya kan. Yang namanya kita istilahnya udah di karantina nih, udah kayak keong ya kan, nggak kemana-mana, pasti juga kita kan butuh istilahnya asupan vitamin, istilahnya karena anak-anak sekarang nggak tahu sih sekarang atau enggak, vitamin C lah kayak vitamin C laut blok kayak gitu. Makanya pasti ada rencana sih buat liburan kayak, tapi gue lebih suka liburan bareng keluarga sih, nggak sama pasangan gitu atau sama ini
sama pasangan karena yang belum muhrim juga kayak gitu. Sebenarnya tai kan nggak mungkin juga gue kayak gini kan, tapi emang karena emang kayak gitu ya kan, nggak mungkin kita misalnya ke Jogja berdua doang ya kan, terus pesen oyo. Iya kan maksud gue. Oyo itu maksudnya makanan ya? Iya oyo. Iya makanan, masa yang nggak lah hotel di nggak. Ya maksudnya gitu. Jadi kalau rencana pasti ada. Pasti pingin. Berarti bisa dilihat ya kualitas nginepnya Yuda ini oyo. Kualitas rendah ke bawah. Kan mainnya short time. Wah. Mana di Udi? Kalau gua rencananya apa ya? Tidak ada rencana in particular, paling ke rumah lah, udah lama balik kan. Ya ketemu. Wah, tai lu, nggak mungkin lu. Iya. Masa ke rumah. Udah ngoyo bareng. Enggak. Kalau lu gimana, guys? Gua sih paling ke rumah kalau yang paling utama, tapi yang kedua mungkin ke saudara. Terus paling pengennya keluar sama gebetan, udah itu doang sih. Gebetan yang sudah diusahakan sekarang ya. Yo, emang ada di yang lain-lain di Santai. Oke. Kita udah masuk di penghujung podcast nih. Mungkin untuk sedikit sebelum penutup, mungkin apa ya, kita pasti punya harapan gitu loh. Apa sih harapan dari kita selama PSBB ini? Pemberlakuan PSBB ini harapannya seperti apa, yang diinginkan seperti apa? Mungkin dari Yuda dulu gimana? Oke, kalau menurut gua harapannya ya sebenarnya balik lagi sih untuk PSBB, sebenarnya ya harapan untuk masyarakat ya nggak apa-apa nurutin pemerintah. Untuk orang-orang yang nggak bisa, misalnya kayak dagang gitu, harus dagang nggak apa-apa, tetap berdagang, tetap dagang nggak apa-apa, yang penting tetap jaga ini apa istilahnya anjuran dari pemerintah, kayak memakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Terus nggak cuma dagang doang, jadi semua orang juga harus nurutin lah apa kata pemerintah. Insya Allah kalau lu nurut terus nggak comel, nggak mulutnya nggak, ya kan mulutnya nggak nyomber, nggak bakal lah, ini nggak bakal lama lah, kan udah diprediksi juga Insya Allah Juni lah udah selesai nih corona. Harapannya sih seperti itu. Jadi untuk orang-orang juga sebenarnya kasihan juga Pak, orang-orang yang terdampak corona kan banyak juga orang di PHK ya kan. Makanya gue kan sering tantan dapat cewek-cewek karena korban PHK. Akhirnya bisa ditawar. Enggak. Ya udah harapannya gitu ya. Pokoknya semoga cepat selesai lah pandemi ini. Terus orang dengan cara apa? Mungkin orang-orang harus nurut lah sama pemerintah, nurut sama aturan. Untuk yang orang yang seenggaknya mungkin nggak nurut karena tuntutan pekerjaan, ya udah nggak usah dijudge. Lu lebih mending ngasih solusi, nolong kayak atau apa kayak gitu aja sih. Sok bijak juga. Kalau dari Mas Adik? Bener sih kata si Bunda, dan sebagai netizen gitu ya, yang apalagi pas WFH ini lebih aktif buat ngetik komen, itu komennya mungkin bisa lebih difilter lah itu saja. Oke, mungkin kalau dari kesimpulan gue sebelum penutup, jadikanlah momen social distancing ini menjadi apa ya pembelajaran buat kita, karena apa ya, banyak hal yang bisa kita dapetin di social distancing ini. Misalkan lu gimana cara lu manage diri lu sendiri, kemudian gimana cara lu ngontrol keinginan lu, emosi lu, yang biasanya lu ada orang lain di sana, ada yang tempat untuk berdiskusi atau semacamnya. Karena apa ya, momen namanya PSBB, social distancing, corona ini ya sekali seumur hidup gitu loh. Insya Allah nggak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah mungkin terima kasih udah datang Mas Yuda, kemudian Mas Adi di podcast Golput episode piloting pertama ini. Mungkin nanti kita akan ada pembahasan lagi tentang podcast selanjutnya.
tetap stay tune aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Harus bikin